Orang beramai-ramai mencerca Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i melakukan penistaan agama. Dicari-cari kesalahan, rekeningnya sekian, sertifikat sekian. Ini semua orang juga melakukan. Semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Awal saya ada yang salah ini. Ada yang salah. Pokoknya kalau eksklusivitas itu tanda ada yang salah, gitu aja. Kalau terbuka untuk semua itu oke. Dukung dan bela Ponpes Al Zaitun, Pablo Benua siap jadi donatur utama. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua untuk kita berpikir. Itu yang saya nggak suka tuh ada labelisasi itu penista agama. Akhirnya negeri ini melihat orang yang beda itu dianggap penista agama. Padahal ini kan semua agama ini kan persepsi manusia. Setiap orang punya perbedaan menafsirkan agama itu. Selama itu tidak mengganggu orang lain. Seperti yang diributkan di Al-Zaitun, sholatnya beda, terus safnya beda. Saya pikir itu debatable, itu urusan fikih, furu'iyah. Kita nggak perlu saling meributkan harus sampai menuduh penista agama, sampai ada yang bilang harus ditutup. Loh, ini klaim-klaim sepihak tuh nggak boleh. MUI pun sekalipun nggak boleh maksa. Fungsi MUI itu fatwa, bukan menentukan, bukan menghukumi. Dicari-cari kesalahan, rekeningnya sekian, sertifikat sekian. Ini semua orang juga melakukan. Awal saya ada yang salah ini. Ada yang salah. Pokoknya kalau eksklusivitas itu tanda ada yang salah, gitu aja. Kalau terbuka untuk semua itu oke. Kalau masuknya susah, apanya susah tuh ada yang salah, gitu aja. Kan kita lihat tuh beberapa tokoh itu mau ambil ya mau ambil. Ini bukan mau ambil soal keuangan, ini mau merawat kedaulatan negara. Nggak boleh ada negara dalam sebuah negara. Panggilin tuh semua mantan-mantan gubernur-gubernur NI-nya tuh. Panggilin wali kotanya, panggilin camatnya. Itu kan mereka bisa diadakan. Kenapa tuh nggak mau? Itu saya heran itu. Pertanyaan saya adalah, dari mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ada perbedaan nggak? Tentu ada. Saya membayangkan kalau hari ini, di zaman ini, Imam Syafi'i hidup di Indonesia saat ini, mungkin hari ini orang beramai-ramai mencerca Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i melakukan penistaan agama karena hanya urusan perbedaan pendapat. Perlu rasanya kita ini sebagai orang-orang muda ini harus turun, harus datang ke sana gitu. Yang lucunya lagi banyak orang-orang yang bersuara menyatakan di sana sesat tapi tidak pernah datang. Makanya tabayun, datang minta maaf. Kalau benar-benar mukmin sejati itu memaafkan. Kalau benar-benar mukmin sejati itu minta maaf sehingga nggak heboh lagi kayak begini. Ajak ikut serta orang NU, Muhammadiyah, MUI turut mengelola, turut jadi pengajar-pengajar di sana. Sadarkan murid-murid yang sudah terpapar daripada NII. Ajak masuk itu BIN, ajak masuk itu BNPT. Ikut serta.
Itu yang saya kepengen, saya usulkan. Karena jangan sampai nanti gara-gara Panji Gumilang ini pesantrennya, sekolahnya hancur lebur semua. Ini berapa banyak manusia di dalam? Iya, iya. Ini kan Pesantren besar ya kan? ini kan pesantren besar. Jadi harus hati-hati. Nah, itulah sebabnya sekarang ketika menyidik ke Panji Gumilang, tentunya ada beberapa hal di sana yang dicari. Nah, masalahnya kalau pemikiran ini diimplementasikan, maka judulnya berubah menjadi makar kan? Iya, betul. Dia menggulingkan Ya. pemerintah yang sah. Pablo Benoa menjadi salah satu yang hadir dalam acara peringatan Tahun Baru Hijriah pada Rabu 19 Juli di Pondok Pesantren Al Zaitun. Momen itu pun diabadikan dalam tayangan YouTube di saluran Al Zaitun yang belakangan menjadi sorotan karena kontroversinya. Pablo pun mengaku akan pasang badan untuk membela pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Kalau seandainya orang-orang di luar sana mencerca saya membela Al Zaitun dan si Panji Gumilang, saya tekankan saya pasang badan, ujar Pablo Benoa. Bukan tanpa alasan, Pablo Benoa berani membela Al Zaitun karena mengklaim telah mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren itu. Suami Ray Utami ini berani menjamin bahwa isu soal ajaran sesat yang diajarkan Al Zaitun tidak benar. Banyak hal isu-isu yang beredar di luar sana soal Al Zaitun. Sebagai orang yang selama ini mengamati media sosial begitu masif, saya berani pastikan apa yang terjadi selama ini di media sosial itu tidak organik, jelas Pablo Benoa. Tidak hanya pasang badan, Pablo Benoa juga mengaku siap menjadi donatur utama untuk menanggung biaya operasional di pondok pesantren Al Zaitun jika benar sumber dana mereka dibekukan. Mungkin sudah banyak yang mendengar isu bahwa rekening saya Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun diblokir. Saya bilang jangan takut, jadi saya juga sampaikan bahwa teman-teman jangan takut, tutur Pablo Benoa. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih sambung lelaki yang pernah mendekam di penjara itu. Pablo Benoa menilai bahwa pondok pesantren Al Zaitun memiliki salah satu sistem pendidikan yang terbaik. Oleh sebab itu ia tidak ingin Al Zaitun berhenti di tengah jalan karena sabar, karena ada kabar dan kontroversi. Hari ini saya melihat sebuah pondok pesantren yang indah dan penuh perdamaian, katanya. Semua demi pendidikan Indonesia, tegas Pablo Benoa.